Shalom, bertemu lagi dengan saya Intan Yovita Gea. Dan kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Meskipun pandemi COVID-19 terus membuat kita untuk harus berdiam diri di rumah. Tapi saya rasa itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengucap syukur atas setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas topik yang sangat ditunggu-tunggu. Pernikahan adalah hal yang sangat berarti dalam hidup kita sebagai umat Kristen, dan pernikahan itu hanya terjadi satu kali seumur hidup. Sehingga setiap kita perlu kematangan dalam berpikir siapa yang nantinya akan menjadi tulang rusuk yang tepat dan pasangan yang memang benar-benar berasal daripada Tuhan. Berbicara mengenai pernikahan, sudah banyak anak muda Kristen saat ini yang menjalin hubungan dengan agama yang berbeda. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik berkaitan dengan pernikahan Kristen, Protestan, dan Katolik. Apakah boleh atau tidak? Sebelumnya saya akan mencoba membahas sedikit sejarah terbagi duanya kekristenan. Kristen pada dasarnya adalah agama yang satu dan sama. Kristen pertama kali muncul di Antioquia, dan teman-teman dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 26. Orang-orang yang ada di Antioquia pada saat itu adalah Kristen yang adalah pengikut Kristus. Namun, terjadi perpecahan di awal abad ke-17 yang terjadi dalam tubuh kekristenan sendiri. Perpecahan itu mengakibatkan kekristenan terbagi menjadi dua, yaitu Protestan dan Katolik. Dan hal itu terjadi dilatar belakangi oleh koreksi para reformator, yaitu Martin Luther sendiri. Koreksi Martin Luther saat itu terkait dengan doktrin atau ajaran gereja yang sangat berkembang di gereja pada saat itu. Sehingga doktrin-doktrin itu menjadi ketetapan para pemimpin gereja. Martin Luther saat itu menulis 95 dalilnya serta menempelkannya di gereja yang ada di Wittenberg, tepatnya di Jerman. Sehingga perpecahan ini dapat dikatakan tidaklah direncanakan. Reaksi para pemimpin gereja pada saat itu sangatlah keras, bahkan dapat dikatakan cenderung kejam, sehingga menimbulkan tekanan demi tekanan. Hal itu pun menciptakan kontrareformasi. Ini terjadi bukan semata-mata karena sikap keimanan Kristen, tetapi lebih mengarah kepada kekuasaan gereja. Nah, dari situlah sampai sekarang kekristenan terbagi menjadi dua, yaitu Protestan dan Katolik. Banyak perbedaan doktrin atau pemahaman yang sangat kental pada saat itu. Namun, puji Tuhannya, saat ini suasana sudah semakin mencair dan telah tampak rasa kekeluargaan sebagai satu tubuh Kristus. Karena pada dasarnya kita perlu tahu bahwa Kristen adalah sama, yaitu pengikut Kristus. Nah, kita langsung pada intinya, yaitu mengenai pernikahan Protestan dengan Katolik, apakah boleh atau tidak. Di sini saya mengatakan bahwa kenapa tidak? Karena yang terpenting di sini adalah iman calon pasangan yang sama-sama mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga hal ini sebenarnya bukan hal yang perlu diperdebatkan, karena fokus kita adalah sama-sama memiliki iman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Di sini saya akan memberikan saran untuk calon-calon pasangan yang hendak menuju ke pernikahan, khususnya Protestan dan Katolik. Yang pertama, sebelum menikah, pikirkan baik-baik antara calon istri dengan calon suami nantinya akan ikut siapa. Dalam hal ini adalah tentang tempat peribadahannya, karena tidak baik jika pasangan suami istri beribadah di tempat yang berbeda. Dan dimanapun tempatnya, yang perlu kita ketahui adalah kita menyembah Tuhan yang sama dan sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang kedua, perlu menyamakan yang namanya doktrin atau ajaran gereja.
adanya saling mengalah dan lapang dada di antara calon pasangan suami istri. Menghindari yang namanya memaksakan kehendak sendiri yang nantinya akan menimbulkan perdebatan. Jadi, samakanlah terlebih dahulu doktrin antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Dalam hal ini adalah doktrin mengenai gereja. Jangan memaksakan kehendak sendiri dan merasa bahwa ajaran dalam gereja masing-masing itu adalah ajaran yang paling benar. Yang ketiga, apa respon dari masing-masing orang tua? Terkadang dalam hal ini sangat sulit untuk mendapatkan restu orang tua, apalagi dalam hal perbedaan doktrin dan ajaran gereja. Sehingga, sebagai calon pasangan suami istri, perlu yang namanya strategi untuk meyakinkan orang tua bahwa kekristenan itu adalah satu dan sama. Karena yang intinya di sini adalah kita sama-sama percaya akan ketuhanan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Jadi, kesimpulan dari topik yang saya bahas di video kali ini, yaitu Kristen, Protestan, dan Katolik apakah boleh menikah? Jawabannya adalah boleh, dan sangat boleh sekali. Yang kita fokuskan di sini adalah keimanan kita, yaitu hanya pada Yesus Kristus dan percaya akan ketuhanan Allah Tritunggal. Demikian video yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Dan untuk teman-teman muda Kristen yang pada saat ini memiliki keraguan dalam hal pernikahan antara Protestan dan Katolik, semoga melalui video ini semua keraguan dan kebingungan teman-teman dapat terjawab. Sekian dan Shalom.